Bro, tau nggak? Banyak teman gue yang ketinggalan info soal anime dan dunia perwibuan hanya karena mereka tidak subscribe channel ini. Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Enjoy the video. Halo semua, gue Givers. Dan karena sebagian anime musim semi sudah mau selesai, berikut adalah rekomendasi anime musim semi buat kalian, para tim batch. Catatan, anime yang gue rekomendasikan adalah anime yang gue tonton musim ini. Jadi kalau gak ada anime yang lu suka, jangan marah-marah karena gak mungkin semua anime gue tonton. Di urutan terbawah ada SSS Dynazenon. Gua nggak tahu ini lanjutan dari Gridman atau tidak, tapi yang jelas anime ini berbeda universe. Menceritakan tentang Yomogi Asanaka, siswa biasa yang menjadi tidak biasa saat bertemu orang aneh dan menjadi pilot Dynazenon di saat kotanya diserang. Jangan tanya kenapa gue taruh ini anime di urutan terbawah. Ya karena dari dasar ceritanya aja udah mainstream dan tokoh utamanya yang kayaknya ngejiplak dari SSS Gridman. Lalu ada Ijira Naide Nagatoro-san, menceritakan tentang Nagatoro yang suka membuli senpainya. Lalu seiring waktu ada rasa suka di antara mereka. Lalu ada Super Cup, menceritakan Koguma, gadis SMA kelas 2 yang tadinya hidupnya tidak berwarna menjadi berwarna setelah membeli motor cup. Ya, anime ini anime santai macam-macam Eurocamp. Tapi alih-alih bisa nyantai kayak Eurocamp, gue malah bosan karena selera gue nya aja yang tidak cocok dengan anime-anime yang ceritanya lambat. Lalu ada Osanajime Gazeta ini Makenai Love Comedy, menceritakan tentang Sueharu, seorang cowok SMA yang terjebak di antara cinta pertama atau teman masa kecil, yang ternyata cinta pertamanya adalah teman masa kecilnya juga, dan berbagai rahasia lain yang berada di antara mereka dan teman-temannya yang lainnya. Lalu ada Kyukyoku Shinkashita Full Dive RPG. Siswa SMA bernama Hiroyuki yang punya kehidupan cukup suram ini berencana untuk membeli game yang sedang terkenal. Karena dalam suatu keadaan uangnya ia berikan ke preman dan akhirnya memilih untuk ke toko game yang murah. Alih-alih memperbaiki hatinya, ia malah diberikan game yang mekaniknya super realistis, yang bahkan alat healing pun nggak berguna banget di gamenya. Lalu 86 menceritakan tentang Republik San Magnolia. Nah, apalah itu? Republik San Magnolia yang sedang berperang melawan Kekaisaran Giadian, yang masing-masing menggunakan robot tanpa awak. Namun itulah yang dibilang pemerintah. Faktanya yang mengendalikan robot itu adalah para warga distrik 86. Mau anak kecil atau tua, mereka dipaksa memiliki robot tanpa awak ini. Lalu ada Slime Taoshite. Ya, judulnya panjang amat, menceritakan seorang pekerja kantoran yang mati karena terlalu banyak bekerja. Lalu ia tereinkarnasi menjadi seorang gadis penyihir bernama Azusa, dan dimulailah kehidupan barunya. Lalu ada Tokyo Revenger, menceritakan tentang Hanagaki Takemichi yang mendapat kabar bahwa satu-satunya pacar yang ia punya selama hidupnya telah meninggal. Lalu tiba-tiba ia kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 2005, di mana masa-masa kejayaannya terjadi. Memanfaatkan hal itu, akhirnya Takemichi memperbaiki semua dan mencari tahu penyebab kematian Hina. Honorable mention, Kumodesuga Nanika, menceritakan tentang Wakabahiro yang tereinkarnasi menjadi laba-laba di dunia baru bersamaan dengan teman-temannya yang juga tereinkarnasi. Sebenarnya gue pengen masukin Kumodesuga Nanika di list paling atas, cuman ya karena anime ini rilisnya di winter bukan musim semi. Lalu list paling atas diisi oleh Higehiro, menceritakan tentang Mas Yoshida yang baru saja ditolak senpainya di tempat kerja. Lalu ia memungut gadis SMA bernama Sayu Ogiwara, yang ternyata Sayu telah kabur dari rumahnya selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan juga ia merasakan betapa kejamnya dunia sampai nilai moralnya rusak. Tapi tidak bertahan lama,
sampai ia bertemu Yoshida yang bertekad membenarkan moral dan pandangan Sayu. Ini bukan anime romance atau anime yang gak senonoh, tapi ini adalah anime yang memanusiakan manusia. Oke, begitu saja rekomendasi anime musim semi tahun 2021 ini. Ya gak banyak sih anime yang gue tonton di musim ini, justru gue kebanyakan rewatch. Bahkan ada beberapa anime yang gue stop nontonnya gitu ya, kayak 86 gitu, karena ya bikin bosen aja ceritanya ya. Oke, sekian dari Givers, jangan lupa like, subscribe, dan bye.